Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Jumat 31 Juli 2020. Dari Rote dan Sukara Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya. Imam Masjid Ar-Rahman Oenggai Pantai Baru Kabupaten Rotendao sambut baik bantuan hewan kurban pemerintah Kabupaten Rotendao. Laporan GB Hurekmaking. 1 ekor sapi dan beras 240 kg diserahkan Sekretaris Daerah Rotendao Jonas M. Seli mewakili pemerintah kabupaten bagi umat muslim Masjid Ar-Rahman Desa Oenggai Kecamatan Pantai Baru. Imam Masjid Laude Mailing kepada RRI di sela menerima hewan kurban bantuan pemerintah Kabupaten Rotendao mengatakan bantuan yang diberikan selalu dipandang umat sebagai bentuk silaturahmi antara sesama umat tanpa membedakan keyakinan. Baginya pihak masjid tidak pernah melihat berapa besaran yang diberikan, akan tetapi ini adalah bagian dari sedekah daerah. Terkait kerukunan hidup antar umat beragama selama ini dirinya menyanggupi silaturahmi dan kerukunan akan terus terjaga baik, tidak hanya untuk generasi sekarang, akan tetapi generasi yang akan datang. Pada setiap perayaan keagamaan, umat secara bergantian melaksanakan tugas pengamanan tempat ibadah. Sangat bagus karena kita hanya beda nama agama, tapi kebersamaan dalam masyarakat itu tetap ada kematian, ada perkawinan, itu semua kerja. Tidak ada perbedaan, hanya perbedaan tanpa ibadah. Tapi di masyarakat tidak ada perbedaan. Hari-hari besar seperti Tahun Baru kita sama-sama, kita jaga di luar, mereka ibadah di dalam. Idul Fitri juga begitu, sangat bagus. Mudah-mudahan ini akan berjalan terus sampai generasi yang akan datang ketika kita sudah tidak ada, tapi ini masih berlaku terus, berjalan terus insya Allah. Pemerintah Kabupaten Rotendao pada peringatan Idul Kurban atau Idul Adha 1441 Hijriah telah menyerahkan hewan kurban dan beras pada sejumlah masjid, di antaranya Masjid Batu Tua, Masjid Oseli, Masjid Betina, dan Masjid Ar-Rahman Desa Oenggai Kecamatan Pantai Baru. Khusus di Masjid Ar-Rahman Oenggai, bantuan hewan kurban dan beras adalah bantuan pribadi Bupati Rotendao Paulina Haning Bulu. Setiap masjid dijatah 1 ekor sapi dan beras sebagai ikatan budaya santap keluarga, di mana keluarga akan mengkonsumsi daging dan nasi pada setiap jam santap keluarga. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurekmaking melaporkan. UPP Par Betania Ba berbagi kasih kepada sebanyak 32 anak par di Jemaat Betania Ba. Laporan Rudiartono. Sebanyak 32 bingkisan kasih diberikan kepada 32 anak par Gemit Betania dalam momentum bulan pendidikan Gemit yang jatuh pada Juli 2020. Selain itu, bantuan yang diberikan dalam rangka dampak dari COVID-19. Demikian disampaikan Ketua Pengurus Pemuda, Anak dan Remaja Jemaat Betania Ba Yanti Indun Adu kepada RRI ketika pelaksanaan pembagian bingkisan kasih yang dilaksanakan Rabu 29 Juli sore di Gedung Gereja Betania Ba. Ketua Par Betania Ba Yanti Indun Adu menegaskan kegiatan diakonia berbagi kasih sudah dilaksanakan yang ketiga kalinya dan yang ketiga ditargetkan khusus kepada anak-anak Par Betania Ba. Diakonia berbagi kasih ini dilaksanakan oleh UPP Par Betania Ba memberikan bantuan pada anak-anak berupa kebutuhan pendidikan anak, yakni seragam sekolah dan kelengkapan peralatan sekolah lainnya. Gereja dalam hari ini Par melakukan kegiatan ini dengan pembagian diakonia pendidikan bagi anak-anak Par, dan untuk Betania ini Diakonia Betania berbagi ini sudah yang ketiga kali. Yang pertama dan kedua untuk jemaat jemaat pada umumnya, dan diakonia yang ketiga ini untuk terkhususnya untuk par. Untuk par anak-anak di usia par SD dan SMP. Ini dalam rangka bulan pendidikan yang kami canangkan untuk bulan Juli ini. Karena diakonia yang kami berikan ini dalam bentuk diakonia pendidikan. Di dalamnya ada alat-alat pendidikan yang kami berikan bagi mereka. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Betania Ba Pendeta Ingrid Solepoe mengharapkan dengan adanya diakonia kasih yang diberikan kepada anak-anak par di masa pandemi COVID-19 dapat menolong dan memotivasi semangat anak-anak par Jemaat Betania yang terdampak di masa pandemi COVID-19. Harapannya ini bisa menolong, memberikan motivasi semangat untuk anak-anak yang dalam kondisi pandemik ini kerinduan mereka untuk sekolah itu sebenarnya ada. Bertemu, berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan bapak ibu guru, namun karena kondisi ini jadi dibatasi. Tapi kegiatan pelayanan ini kiranya memberikan mereka semangat, motivasi untuk mereka terus belajar. Jadi bukan karena sekolah dari rumah jadi semangat itu harus kendor. Pelaksanaan pembagian bingkisan diakonia
kasih diberikan langsung kepada 32 anak-anak PAR yang sudah diseleksi oleh pengurus PAR, dan bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua Majelis Jemaat Betania Ba'a, Pendeta Ingrid Solepoe, dan Wakil Ketua Majelis Jemaat Betania Ba'a, Pendeta Yanto Baluk, beserta pengurus UPP dan BPP PAR Jemaat Betania Ba'a. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan. Kepala LPP RRI Kupang, Dr. Andus Ruslan Irianto telah menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Dewan Masjid Soe Kabupaten TTS, Imam Muhammad Ubah, pada Selasa 28 Juli 2020 di Tahmir Masjid Soe. Laporan Simon Sostenes. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala RRI Kupang. Kami dari Tahmir Masjid Agung Al-Ira Soe menerima kurban yang menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020, LPP RRI Kupang tidak ketinggalan menyerahkan hewan kurban kepada Dewan Masjid Soe yang berlangsung 28 Juli 2020 pukul 20 WITA. Dalam sambutan, Kepala LPP RRI Kupang, Dr. Andus Ruslan Irianto mengatakan hewan kurban ini merupakan amanah dari Dompet Duafa kerjasama dengan LPP RRI seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Imam atas sambutannya. Pada malam ini saya akan menyerahkan hewan kurban. Hewan kurban ini amanah dari Dompet Duafa yang kerjasama dengan RRI seluruh Indonesia. Satu di antaranya dibagikan untuk Takmir Masjid Soe, dipercayakan untuk bisa membagikan kepada yang berhak menerimanya hewan kurban. Mohon diterima Pak. Sementara Ketua Dewan Masjid Soe, Imam Muhammad Ubah, ketika menerima hewan kurban menyampaikan terima kasih kepada Kepala LPP RRI beserta seluruh angkasawati RRI Kupang, dan hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada kaum duafa dan kaum lainnya yang berhak menerima sesuai amanah Allah. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala RRI Kupang. Kami dari Takmir Masjid Agung Al-Ira Soe menerima kurban yang Bapak serahkan kepada kami. Insya Allah pada saatnya nanti hewan kurban ini kami akan laksanakan sesuai amanat yang Bapak sampaikan. Kami bagikan kepada kaum duafa dan kaum lainnya yang berhak menerima. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita. RRI tetap jaya di udara dan dekat di hati untuk menyiarkan syiar agama di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur khususnya. Semoga Allah memberkahi kita. Menurut Ketua Dewan Masjid Soe, Imam Muhammad Ubah, hewan kurban yang telah disiapkan berjumlah 40 ekor terdiri dari kambing 13 ekor, sapi 27 ekor, berada di paguyuban-paguyuban yang berada beberapa masjid lainnya, dan bantuan tersebut belum termasuk bantuan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pemerintah daerah Kabupaten TTS yang baru akan diserahkan Kamis 30 Juli 2020 kepada Masjid Agung Soe. Terdiri dari sapi 4 ekor dan kambing 3 ekor. Hewan kurban yang akan dikorbankan pada hari H akan dibagikan kepada umat Islam berjumlah 13.000 orang dan tersebar di kota Soe dan sekitarnya. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Alokasi dana bansos COVID dari dana desa didasari PMK 40 dan 50 alokasi dana bantuan sosial dari dana desa di Desa Mata Air didasari pada Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 40 tentang pengelolaan dana desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Adi Hadu. Kepala Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Benyamin Kanuk menjelaskan pengalokasian dana bantuan sosial dari dana desa didasari pada ketentuan PMK nomor 40 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Dari ketentuan tersebut, 25% dari dana desa murni dialokasikan untuk 143 kepala keluarga dengan besaran Rp600.000 selama 3 bulan. Ada yang disebut dengan namanya 25% dari dana desa murni, dari 861 juta sekian itu kami alokasikan dana sebanyak Rp258.349.800. Sejumlah dana itu jika kami hentak kepada masyarakat kami sentuhan langsung per orang 600.000 dikali 3 bulan, maka kami mendapatkan 143 kepala keluarga yang dirasa atau nama-nama itu dikirim dari masing-masing RT yang memang mereka sangat membutuhkan. Menurut
Kades Benyamin Kanuk, untuk bantuan sosial tunai atau BST, pihaknya memfasilitasi usulan masyarakat untuk diproses berlanjut. Untuk menjamin kepastian data nama-nama penerima BST, pihaknya menggelar musyawarah untuk menetapkan secara bersama-sama. Apa yang disebut dengan BST. BST ini adalah usulan juga dari masyarakat. Kami mendapatkan nama-nama itu mulai dari RT sampai tingkat dusun, dan kami minta pengesahan bersama atau disebut rapat luar biasa oleh DPD, dan nama-nama itu kami kirim ke sosial. Ternyata bahwa pengiriman kami 400 lebih, kami dijawab 500 lebih, dan mereka semuanya mendapatkan. Dari usulan kami itu ada 77 nama atau keluarga yang sampai sekarang belum keluar nama mereka. Kades Mata Air Benyamin Kanuk juga menjelaskan bahwa kelompok disabilitas yang berada di desanya juga sudah difasilitasi untuk mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya ada 25 orang kaum disabilitas yang sudah terakomodir mendapatkan bantuan terkait dampak pandemi COVID-19. Dana bansos dari pemerintah bagi penyandang disabilitas di Kelurahan Molava telah tersalurkan dengan baik. Lurah Molava berharap masyarakat lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan di tengah situasi COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Rilen Poi. Penyandang disabilitas di Kelurahan Molava adalah yang terbanyak di Kota Kupang, sehingga pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan kepada mereka, karena di tengah pandemi ini para penyandang disabilitaslah yang paling merasakan dampaknya, apalagi para tunanetra. Demikian disampaikan Lurah Molava Kota Kupang Yanto Sapai kepada RRI Rabu 29 Juli 2020. Itu mendekati 50 KK, tersebar di beberapa RT, tapi yang paling banyak ada yang persis itu di RT 26, itu yang paling terbanyak. Itu mereka kawin sampai ada anak. Dan saya kalau ada bantuan dari donatur, saya prioritas mereka, iya. Saya memang kita arah mata bisa mencari, tapi mereka ini saya prioritas mereka. Dan kalau ada kelebihan bantuan sini, saya langsung utamakan, saya langsung selalu ke mereka. Lebih lanjut, Yanto Sapai menegaskan bahwa selain bantuan sosial yang diprioritaskan bagi penyandang disabilitas yang berjumlah 43 KK di kelurahan tersebut, tetapi juga bantuan kepada pensiunan janda yang juga terdata di kelurahan tersebut. Sebagai Lurah Molava, Yanto Sapai berharap pemerintah akan terus memperhatikan para kaum disabilitas di kelurahannya agar warga Kelurahan Molava yang terdampak bisa terus bangkit dan berusaha untuk bertahan dengan bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun donatur pribadi sebagai stimulan untuk meningkatkan taraf hidup. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Umat Muslim di Masjid Nurul Jihad, Kecamatan Wewari, sudah 6 tahun tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana lazimnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Laporan Rofius pula. Umat Muslim di Masjid Nurul Jihad, Kecamatan Babaria, sudah 6 tahun tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, sebagaimana biasanya setelah sholat Idul Adha akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Demikian Ibrahim B, Imam Masjid Nurul Jihad, ketika dikonfirmasi RRI seperti apa kesiapan panitia di Masjid Nurul Jihad pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Ibrahim mengatakan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah 1 minggu sebelumnya bersama pengurus masjid telah mengadakan pertemuan mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha termasuk penentuan imam dan khotib serta rencana penyembelihan hewan kurban. Ibrahim menjelaskan setiap tahun pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Jihad tetap berjalan seperti biasanya, namun setelah sholat tidak dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban mengingat dengan kondisi ekonomi umat. Ibrahim mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini melalui kesepakatan sesuai kemampuan umat dari 30 kepala keluarga secara sukarela berhasil mengumpulkan uang untuk membeli hewan kurban 2 ekor kambing, selanjutnya untuk disembelih kemudian dibagikan kepada umat yang layak untuk menerima. Saya ini yang pertama hari Jumat kemarin kami pernah beri persiapan pengantar salat imam berkhatib 1. Yang kedua karena kami pikir-pikir karena Idul Adha ini kami inisiatif dengan kemampuan kami yang ada, kami ada kumpul uang umat yang ada di sini. Mereka juga minta apanya ada yang 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Uang itu tujuannya kalau ada rezeki berarti bisa beli kambing 1 ekor. Persiapan sudah sholat, baru itu total itu hewan kurban
Sementara Ketua PHBI Kabupaten Ende Haji Mansur Do ketika dikonfirmasi RRI terkait berapa jumlah hewan kurban yang dicatat PHBI Kabupaten, Haji Mansur mengatakan sesuai laporan masuk dan tercatat PHBI Kabupaten Ende jumlah hewan kurban sebanyak 81 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Jumlah hewan kurban tersebut dicatat PHBI Kabupaten, sementara hewan kurbannya sudah didistribusikan langsung oleh pribadi ke masjid-masjid tersebar dalam wilayah kota dan luar kota Ende. Dari PHBI catat yang berada di kota Ende dan sekitarnya yang kurban itu lapor ke PHBI 81 sapi, terus kambingnya 13. Tapi itu hanya ambil lapor mereka, nggak ada kasih sendiri-sendiri. Haji Mansur menambahkan mengenai keluhan umat di Masjid Nurul Jihad Kecamatan Bawaria 6 tahun tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagai Ketua PHBI Kabupaten Ende mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat karena miskomunikasi atau keterbatasan mengkafir informasi. Padahal sebulan sebelum Hari Raya PHBI Kabupaten sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama termasuk dengan PHBI tingkat kecamatan. RRI Ende Rufinus Bula melaporkan. H-1 menjelang perayaan Idul Adha 1441 Hijriah, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan bantuan hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Feby Leolede. Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian bagi umat muslim yang akan merayakan Hari Raya Kurban atau Idul Adha, pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 4 ekor. Wakil Bupati Belu JT Oseluan secara simbolis menyerahkan bantuan hewan kurban di Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Belu JT Oseluan mengatakan 4 ekor hewan kurban yang diserahkan tersebut selain dari pemerintah Kabupaten Belu juga terdapat bantuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibagikan di 4 masjid, setiap masjid 1 ekor. Dikatakan bantuan hewan kurban tersebut nantinya akan dibagikan oleh masing-masing masjid bagi mereka yang berhak. Wabub Oseluan juga mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1441 Hijriah dan berharap dalam perayaan nantinya umat muslim tetap mentaati protokol kesehatan. Saya kira dalam rangka Hari Raya Kurban atau Hari Idul Adha, Pemprov dan Pemda Kabupaten Belu memberikan sumbangan sapi 2 ekor masing-masing. Pemprov 1 di sini, 1 di Masjid Halulik, sedangkan Pemkap 1 di sini, 1 di Masjid Pasar Baru. Berarti di masjid di sini ada 2, Pasar Baru dengan Halulik masing-masing 1. Jadi seperti itu. Ya, setiap kali Hari Idul Adha biasanya pemerintah memberikan sumbangan sapi untuk supaya dibagikan kepada masyarakat dan umat yang membutuhkan. Ini kita sudah serahkan, segala sesuatu diatur secara internal oleh mereka, oleh panitia. Sementara Ketua Majelis Takmir Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua, Haji Abdullah Belajam, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan hewan kurban. Bantuan tersebut akan disalurkan bagi kaum duafa dan fakir miskin, sehingga pada perayaan Idul Adha mereka juga bisa menikmati. Selaku Ketua PHBI Belu, Abdullah Belajam juga mengakui sholat Idul Adha tetap akan dijalankan di masing-masing masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami dari panitia Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua yang pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana telah memperhatikan kami dari salah satu bagian, yaitu rakyat yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Belu, Bupati Belu beserta Pemda yang telah menyumbangkan 1 ekor sapi. Kami menerima ini sebagai salah satu amanah dan kami merasa satu bagian yang terhimpun di pemerintah Kabupaten Belu itu sendiri. Dan hewan kurban ini akan kami salurkan sesuai yang diperuntukannya, sesuai dengan syariat yang dibutuhkan, yaitu yang mana orang-orang yang kurang mampu, yang sekian lama belum mendapat makanan yang khususnya daging. Mungkin pada tanggal 12 Juli Hijjah, dapur-dapur saudara-saudara kami yang kurang mampu akan berasap dan menikmati hidangan yang mereka inginkan selama ini. Untuk diketahui, hewan kurban yang diserahkan terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dipastikan hewan tersebut asu, aman, sehat, dan utuh. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Hewan kurban yang diserahkan pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai bentuk silaturahmi umat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Rotendao Paulina Haningbolo. Hewan kurban yang diserahkan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Rotendao, sebagai bentuk ikatan silaturahmi pemerintah dengan umat muslim yang memperingati Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Bupati Rotendao Paulina Haningbolo dikonfirmasi RRI terkait penyampaian sejumlah hewan kurban pada 9 masjid di Rotendao
mengatakan nilai pemberian pemerintah memang terbatas. Namun itulah wujud persaudaraan sesama umat, baik antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Bupati Paulina Haningbulu minta panitia tidak melihat berapa jumlah yang diberikan, namun pemberian itu dapat disalurkan dengan baik terutama kepada kaum duafa dan mereka yang berhak menerima. Harapan bahwa mudah-mudahan para imam dan para panitia kurban Idul Adha ini tidak melihat jumlahnya, tetapi itu merupakan bentuk perhatian daripada Bapak Gubernur dan juga pemerintah Kabupaten Rotendao, sekaligus juga sebagian daripada pribadi kami. Atas nama pemerintah dan keluarga menyampaikan kepada umat Islam selamat merayakan Hari Idul Adha. Kiranya Allah memberkati sehingga amal ibadah kita diberkati. Pemerintah provinsi melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskorat membagikan hewan kurban untuk 3 masjid di Rotendao, masing-masing di Masjid Oeseli, Batu Tua, dan Masjid Betina. Sementara pemerintah kabupaten membagi berkat untuk 2 lokasi berbeda, yakni Polres Rotendao serta Masjid Oenggai di Pantai Baru. Berkat kurban diberikan secara pribadi oleh Bupati Paulina Haningbulu. Selain hewan kurban, pemerintah Kabupaten Rotendao membagi bingkisan beras bagi sejumlah masjid penerima. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Horek Making melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yona Sapia mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.